Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini akan sandasan tentang masalah usaha, bisnis. Bersama seorang pebisnis luar biasa. Kalau melihat dari aktivitas kesehariannya itu sibuk dengan urusan ini, tapi dia berbisnis, merintis sebuah bisnis yang sampai hari ini maju dan dengan pesat. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, biar lebih afdol mengenalkan diri, Dinda. Baik, untuk para subscribernya Sandasan dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Miftah, owner dari Tasha Business Group yang bergerak di bidang dunia perlaundryan. Katanya orang itu orang bergerak di bidang bekombe. Sah. Jadi kasarnya lagi adalah seorang pembantu. Binatu ya? Pembantu, Bukan ya? binatu ya. Binatu juga. Tapi kalau bahasa kasarnya itu kalau saya bilang apa kerjaannya seorang pembantu. Bisa aja Pak owner ini. Dinda, kalau yang saya kenal dulu itu Dinda ini kan sebetulnya termasuk bagian dari rentetan nama, bukan senior meskipun cuma ya sudah ke arah ke senior di dunia jurnalistik, dunia wartawan pangkalan. Nah, masuk ke dunia perbisnisan ini, coba ceritakan gimana kok ujuk-ujuk dari jurnalis kok sedikit nyempal ke urusan perbisnisan laundry ini, Dinda. Jadi awalnya jadi saya sampai sekarang alhamdulillah bajunya dua. Jadi di jurnalis dan juga di bisnis begitu ya. Iya. Jadi tetap alhamdulillah jalan semuanya, tinggal mengatur waktu saja. Intinya laundry hanya tambahan bisnis kerjaan gitu ya, Dinda ya. Semoga jadi utama nanti ya. Dinda, Miftah. Ya, Miftah. Nama lengkapnya Miftah saja. Miftahul. Miftahul. Ya. Kalau di WA saya dikasih nama Miftah Tasha. Nah, Cocok. Ujuk-ujuk memilih kata Tasha laundry ini apa ini? Ada maknanya tapi Dinda. Jadi sebelum ke makna nama Tasha, berawalnya berdirinya bisnis saya ini yang bergerak di bidang laundry. Pertama itu karena istri saya itu nggak punya pekerjaan pertama SPG, namun saya punya cita-cita harus berhenti, harus ada di rumah untuk kerja yang lain karena memang ijazahnya SMA tidak bisa begitu. Jadi saya punya ide, punya bisnis tapi tidak basi begitu. Jadi berpikir bisnis yang tidak basi apa sih? Yang menjadi fashion orang ke depannya. Yang saya pilih adalah laundry. Laundry itu sekarang itu jadi fashion. Kalau orang kesibukan sudah sekarang pertama kesibukan masyarakat. Terus laundry itu ada jasa setrika. Jadi kalau tahun lalu beberapa tahun yang silam saya masih kecil, kalau saya nyetrika baju kan baru lebaran kan begitu, sama ya. Tapi kalau sekarang tiap minggu tiap hari. Sekarang wajib, apalagi anaknya mau berangkat sekolah. Kalau nggak disetrika itu ada yang kurang gitu. Jadi sekarang sudah mengarah ke fashion begitu. Jadi saya tekuni dulu awalnya ya berangkat dari istri itu. Saya punya cita-cita keluarga harus di rumah, tapi punya penghasilan seperti itu. Bisnis terus, apa? Nama Tasha ini? Tasha itu Nama anak bukan? Nama anak dan juga nama keluarga. Tasha itu adalah Miftah, Syah itu Syahri istri saya. Jadi Miftah. Itu Tasha itu adalah gabungan dari Miftah dan Miftah Syahri, iya. Jadi anak saya juga namanya panggilannya Tasha seperti itu. Intinya nama keluarganya. Jadi punya cita-cita suatu ketika usaha ini sekarang sudah saya kasih nama Tasha Business Group. Jadi tidak hanya bergerak di laundry, nanti suatu waktu nama Tasha ini bisa menghidupkan keluarga saya sampai turun temurun seperti itu. Ini akan diwariskan. Oke, ini cerita lucu dulu ya. Dulu saya buka laundry ini tidak pengalaman punya mesin cuci.
tidak pernah pengalaman punya mesin cuci. Iya, jadi saya beli, modal utama saya buka laundry ini 2013 dengan modal 300.000. 300.000 itu nyicil mesin cuci. Oh, 300.000 itu untuk apa? DP gitu ya? Modal utama. DP untuk beli mesin cuci. Iya, modal utama. Waktu itu istri saya itu hamil dan rawat inap di rumah sakit. Saya beranikan diri nyicil mesin cuci. Saya punya anak kedua itu yang dirawat inap, hamil anak kedua. Mesin cuci datang ke rumah. Saya ngidupin, di situ kan ada banyak menu ya. Ada BB wash apa semuanya, spin. Saya ikuti itu. Saya punya anak satu, punya baju pakaian anak itu kan ada baby wash gitu. Saya masukkan, ternyata 2 jam, bajunya cuma 3. Berarti belum pernah paham, belum familiar ya? Belum pernah mencet sama sekali yang namanya mesin cuci dulu itu ya, waktu buka pertama. Itu justru mesin cuci itu yang menjadi awal dari ke bisnis Tasha Laundry ini kan, cuci Ya, itu kan, ya. mesin cuci yang dibeli 300.000, yang dicoba sampai 1 jam nggak selesai. 2 jam deh, 2 jam gitu ya. baby wash itu 2 jam lebih. Aduh, kata saya hancur baju di dalam ini. Ternyata gitu ya. memang karena belum familiar saja gitu ya. Iya. Kalau sekarang kan Alhamdulillah. sampai berapa? Kalau itu kan sampai bukan jaman, menitan kan. Jarak jauh sekarang ya. Mengikuti apa aturan pemerintah ya. Pak Dinda Miftah. Ya. Sekarang kalau dulu kan diawali dengan hanya bisnis modal 300 ya. Kalau sekarang bagi cerita dong, sampai sudah punya berapa karyawan dan sudah berapa sekarang omset? Kalau bercerita itu perjalanan memang orang tahunya sekarang berdiri sudah maju, mungkin orangnya melihat seperti itu. Tapi bagi saya itu masih belum maju sama sekali. Terus sekarang hanya invest, terus baru-baru ini invest di tanah sama mesin karpet ya. Apa? Mesin karpet. Mesin karpet. Ya, mesin karpet itu 6 digit ya, 6 koma ya. Artinya sekarang itu hanya sekarang mengembangkan saja gitu ya. Mengembangkan. Kalau dulu hanya pakaian saja, sekarang ke karpet. Ya. Tapi yang pakaian kan tidak dihentikan kan? Tetap dengan tagline semua bisa. Oh iya, semua bisa. Kalau dulu mengoperasikan mesin cuci yang nggak bisa, sekarang sudah membuka untuk karpet. Ini lebih besar lagi. Bisa saja nanti itu sampai ke urusan ke car wash segala macam ya nanti ya. Beda segmen itu ya. Beda segmen. Jadi itu perjalanannya pertama mesin cuci 1 dan itu nyicil 300.000. Itu pun masih belajar, terus belajar. Tahun berapa ya? Lupa. 2018 kalau salah. Saya ketemu sama teman-teman laundry se-Jawa Timur. Ketemunya dulu di online di Facebook. Oh, ada komunitasnya? Ada. Itu belum terbentuk yang namanya Asosiasi Laundry Indonesia. Oke teman-teman, Asosiasi Laundry Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih semua ilmu dan supportnya. Oh, itu berarti ada saling mengisi ya? Ya, berkat Anda semuanya kita terus maju dan berkembang seperti itu. Kalau di Bangkalan ada cabang Bangkalan nggak ada ya? Cabang maksudnya? Cabang cabang laundry, komunitas laundry ini. Kalau komunitas bentuknya organisasi kan seperti itu. Tidak ada cabang-cabang seluruh gitu ya? Dari se-Indonesia di Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur. Jawa Timur, kalau Iya. Bangkalan nggak ada? Di Beci belum. Belum. Karena memang di Bangkalan hanya Tasha Laundry kayaknya. Ada 2. Ada juga ya? Ada 2. Oh. Ada 2 yang member di Asosiasi Laundry Indonesia. Sekarang sudah pakai cuci berapa? Kalau dulu mesin cuci berapa? Kalau dulu kan masih hanya 1 awal. Sekarang sudah berapa mesin cuci sekarang? Cabang dulu ya. Cabang dulu saya sudah buka beberapa tempat di kota. Namun kendalanya lagi-lagi memang kontraan ya. Kontraannya Iya. Jadi harus terpaksa ditutup dulu. menutup cabang tersebut. Namun untuk mensiasati itu semuanya agar pelanggan tidak lari, sebelum 3 bulan sebelumnya semua kontak saya minta semua WA-nya. Ya. Ada layanan terjemput dan juga bisa dialihkan ke cabang yang lain seperti itu. Cabang induk Pusat ya. Pusatnya. Kalau pusatnya sekarang semua yang di cabang-cabang sampai ke yang di pusat itu sudah berapa mesin cuci?
Kalau mesin cuci, alhamdulillah karena memang saat ini sudah melayani servis ya, servis mesin cuci. Kalau mesin cuci ada berapa ya? Sekitar 20? Enggak. Kalau 20 itu Berapa Dinda? ada sekitar belasan lah. Oh, iya, belasan. Sama dryer pengering itu ya, belasan. Artinya kalau sudah Belasan. segitu ya pasti tidak bisa dioperasikan sendiri. Iya. Harus punya Ada. karyawan kan? Iya. Karyawannya berapa sih? Kalau bisnis pengen tumbuh berkembang, owner itu harus punya karyawan. Kalau seorang owner itu masih cawi-cawi di dalamnya, di bisnis tersebut, ikut terjun ke lapangan, saya yakin itu tidak akan terus berkembang. Jadi harus Oh, gitu memikirkan ya. begitu ya yang Tipnya namanya itu owner. ya. Ya. Jadi harus Berapa sekarang itu? karyawan itu sekarang karena cabang 2, 3, ada 7. 7 karyawan. 7 karyawan. Itu justru masih kewalahan, kayak masih perlu nambah lagi kayaknya ya. Oh, dari belasan mesin cuci kok 7 orang. Yang karpet, yang sofa spring bed butuh, masih yang buka butuh. lowongan ya, masih buka lowongan. Sekarang masih sedang buka. Betul, masih buka Pemirsa, lowongan. khususnya yang di Bangkalan, barangkali Khusus mau cowok ya. khusus cowok, barangkali nganggur, gisrenggian. Silakan komunikasi dengan Pak Miftah ini, nanti kontaknya akan saya tayangkan di sini. Barangkali ada yang berminat untuk belajar dan juga bekerja di situ. Insya Allah tidak mengecewakan ya. Insya Allah. gajinya. Dan menerima kritik dan saran untuk semua pelanggan ya. Kalau dulu Kak di karyawan itu kerja di laundry seperti itu ahnya gitu ya. Gajinya berapa? Saya punya cita-cita dalam dunia bisnis saya meskipun sekarang sepele, namun suatu saat masyarakat saya yakin punya cita-cita ketika saya buka lowongan akan berbondong-bondong datang ke tempat bisnis saya seperti itu. Intinya pertama adalah kesejahteraan yang saya utamakan untuk mereka. Karena tidak ada mereka, saya tidak akan berkembang. Tapi sekarang Pak Dina Miftah lebih, kalau yang tas laundrynya kan sudah banyak yang terkenal kan, kalau di Bangkalan sudah bisa dikatakan semua orang sudah tahu dan mengenal. Sekarang ini yang penting untuk lebih dikenalkan lagi, membuka tambahan layanan ya. Kalau dulu hanya pakaian dan setrikaan, sekarang justru membuka karpet, khusus karpet dan macamnya. Pusat cuci karpet Bangkalan ya. Pusat cuci karpet Bangkalan dan dijelaskan Dinda di mana tempatnya dan bagaimana apa yang bisa diberikan layanan tentang masalah ini. Jadi cuci karpet Bangkalan itu yang baru saja dirintis. Itu saya menggunakan mesin yang memang peruntukannya mesin ini produk Indonesia, namun sudah ekspor ke Singapura dan juga Arab Saudi dan sekitarnya. Mesin ini saya beli memang khusus untuk karpet. Kalau manual karpet itu kan bisa potong tengah Kak. Kalau manualan gitu-gitu ya. Iya. Jadi apalagi dicuci ke sungai. Jadi besar karpetnya. Besar. Apa namanya? Mesinnya. Mesinnya besar. Oke, nanti spinner. bisa ditayangkan di sini ya fotonya. Boleh. Jadi kelebihannya itu satu hari karpet setebal apapun satu hari meskipun tidak ada cuaca terik matahari itu kering. Kelebihannya. Meskipun tidak ada terik matahari bisa kering. Kering satu hari. Kalau terik matahari 2 jam sudah kering. Oh gitu. Ya, dengan kelebihan mesin yang baru saya beli ini. Kalau itu bisa manen berapa karpet per harinya itu? Jadi kalau sekarang masih karyawan baru dan juga mesin baru, masih trial semuanya. Nanti pertengahan Februari saya sudah Fasih. Bukan fasih. Kalau sekarang sudah fasih, tinggal marketingnya saja yang saya akan blurkan untuk Bangkalan semuanya. Yang saya sasar itu adalah masjid. Masjid itu untuk tempat ibadah saya diskon 50%. Untuk masjid. Untuk tempat ibadah ya, umum ya. Pemirsa. Untuk karpet ya. Ada nilai ibadahnya juga. Jadi kalau musola dan masjid nanti karpetnya mau dicucikan ke Tasha Laundry jadi di diskon 50%. Untuk mau kena gratis. Mau kenanya gratis. Untuk mau kena yang ada di masjid-masjid dan musola maksudnya. Bukan mau kenanya orang pribadi kan. Bukan.
mau kena dan yang ada di masjid-masjid dan musola-musola gitu. Kalau makanan sudah berjalan di beberapa, sudah mulai dari awal saya memang untuk tempat umum itu gratis. Sekarang sudah berapa lama ini pencucian karpet ini? Baru awal Januari. Awal Januari ini. Sama tempatnya baru selesai awal Januari. Berarti masih 4 harian sampai sekarang. Masih seumur kodu benih. Sudah ada nggak yang menggunakan layanan Tasa Laundry karpet ini? Karpet karena memang sebelumnya buka layanan karpet sudah ada. Cuma sekarang nggak pakai mesin yang 1 hari kering, jadi seperti itu manual. Jadi sekarang ada promonya di medsos dan sudah berjalan, dan alhamdulillah saya surati beberapa masjid, saya resmikan untuk pakai surat beberapa takmir masjid sebangkalan. Jadi kalau satu masjid sudah langsung sehari itu berapa gulung ya? Itu bisa selesai 1 hari? Iya, selesai. Wah, ini yang mau dijual gitu. Ini yang mau dijual kan. Kalau sebelumnya sebetulnya sudah memberikan layanan cuci karpet, cuma paling 4 hari, 5 hari. Selesainya berhari-hari gitu ya. Bisa berminggu-minggu. Tapi sekarang pemirsa, dengan mesin yang baru, Tasa Laundry sudah menyediakan cuci karpet yang bisa 1 hari selesai. 1 hari selesai. Satu masjid pun bisa selesai 1 hari. Asalkan bukan ngocen gitu ya. Tergantung tempatnya. Tempatnya. Setting tempat ya, kan setting tempat jemuran itu ya. Ini karpet ini dibawa ke tempatnya Tasa Laundry. Kenapa Tasa Laundry datang ke dibawa? Siapa yang mau bawa mesin sebesar itu? Iya kan, iya. Ada layanan antar jemputnya juga. Jadi silakan kontak Tasa Laundry, masjid dimanapun Anda berada, dijemput sama petugas saya nanti. Itu harus pakai pickup Dinda kalau gitu kita. Kalau karpet memang ada armadanya sudah. Wah, sudah tersedia. Pickupnya sudah tersedia. Dulu Dinda, silakan lebih di tracing ke urusan masalah pelayanan karpet ini. Ke siapa yang harus dihubungi, kalau di wilayah mana dan segala macamnya, sampai di mana bisa melayani ini, karena sandasan ini tidak hanya didengarkan orang Bangkalan, Dinda. Jangan-jangan nanti sedunia. Takut jangan-jangan orang luar negeri mau cuci karpet. Mau cuci karpet di sini gimana, Dinda? Ayo lebih difokuskan, Dinda. Silakan, Dinda. Oke, tapi sebelumnya saya akan ngasih semangat buat adik-adik mahasiswa tentunya, dan juga bagi Anda yang masih nganggur-nganggur. Sekarang semua ilmu ada di handphone ya. Terus semangat, intinya teliti intinya apa namanya ya? Cermati ATM ya. Ketika buka bisnis, Anda bisa ATM beberapa usaha yang berbeda. Silakan diamati, ditiru, modifikasi. Jangan lupa terakhir, ketika usaha Anda berkembang, terus berinovasi. Kalau tidak ada inovasi, usaha Anda akan mutu wilayah ya yang gitu ya. Mandek. Dan khusus spesial karpet, cuci karpet Bangkalan pusat, saya kasih nama pusat cuci karpet Bangkalan. Ketika Anda datang ke rumah, kami senang seperti itu. Anda datang, kami senang. Silakan menghubungi di sini nomor WhatsApp-nya. Silakan bagi Anda yang butuh, khususnya saya tekankan untuk awal-awal promo ini, masjid dan musola atau tempat ibadah, silakan menghubungi kontak person WhatsApp yang ada di sini. Nanti akan ditindaklanjuti oleh admin di mana tempat Anda. Nanti ada petugas yang akan datang ke tempat ibadah di situ untuk dicuci, disucikan, dan disterilkan debu-debunya khususnya. Dinda, untuk ini satu putaran lagi. Untuk tempat ibadah, masjid dan musola diskon 50%. Diskon 50%. Karena sekarang kan masih waktu promo ini. Apa enggak digratiskan satu atau dia berapa yang pertama kali menghubungi enggak digratiskan gitu? Boleh untuk mulai sejak ini tayang gitu ya, sejak ini tayang. Tiga penghubung, 3 yang kontak pertama. Silakan menghubungi Tasa Laundry khusus untuk musola dan masjid atau tempat ibadah gratis. 3 yang menghubungi pertama kali. Ya, oke, silakan. Setelah podcast ini tayang. Oke. Itu catat para takmir, para ustadz, pinter, kalau mau gratis segera hubungi nomor ini. Akan digratiskan karpetnya dan dibersihkan semuanya. 3 penelpon atau chat pertama ya. Nah,
untuk 3 cat cat pertama. pertama. Dan itu nanti akan dibutuhkan dan insya Allah nanti di channel ini juga akan ditayangkan juga untuk apa namanya, Proses ya. bukan untuk yang mendapatkan layanan gratis. Layanan gratis. Ini. Oke, terima kasih banyak Dinda. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan jurnalisnya, wartawannya terus maju dan juga ini lebih pesat lagi majunya. Sehingga nanti wartawannya hilang khusus ke ini. Insya Allah tidak akan hilang. Oh gitu ya. Karena kita masih cinta. Oke, ternyata. Oke, makasih Dinda ya. Ya, Mudah-mudahan oke. bermanfaat dan pemirsa khususnya yang di Bangkalan, saya tegaskan barangkali ada yang ingin mendapatkan layanan cuci karpet, silakan Gratis. hubungi yang gratis 3 kali setelah ini tayang. Tiga Telepon atau chat. penelpon pertama akan digratiskan. Untuk yang selanjutnya kalau masjid dan musola akan dikatakan 50% dari harga semula ya. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Audio Jungle.